Halo guys, kembali di T10 TV. Gue mau membahas mengenai fenomena di mana Liga Inggris saat ini kejam karena tim di papan atas tidak berada di papan atas dan Everton saat ini 4 kali main 4 kali menang. Apakah akan kembali musim seperti tahun 2015? Kala Ranieri membawa Leicester City menjadi juara? Kita tunggu dalam komentar dadakan sama Coach Giant Tumela. Hey guys, coach, apa kabar coach? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana sepedanya? Udah sampai ke Pulau Jawa kita. Oh iya, sepedanya. sombong dia. Dia jauh-jauh sekali guys. Oke, ini gua ngomong mengenai kemungkinan Leicester City, Everton seperti Leicester City di 2015. Apakah itu mungkin? Ini ada persamaannya nih coach. Ada Ranieri, Don Carleton. Ya. Terus beberapa pemainnya juga hampir sama. Nah, menurut Coach Giant, apakah fenomena juara yang aneh dalam tanda kutip bukan tim unggulan akan terjadi lagi di sini? Kalau kita bicara juara saat sekarang masih terlalu prematur ya. Terlalu dini ya? Ya. Pernikahan dini ya? Pernikahan dini sama Dono dia. Iya. Tapi apa yang dilakukan Everton bersama Carleto bisa saja orang apple to apple apa yang dilakukan Ranieri, karena secara keseluruhan pelatih-pelatih Itali bermain atau memainkan sepak bolanya lebih taktikal. Makanya orang nonton sepak bola Itali lebih boring daripada nonton sepak bola Spanyol, Inggris yang lebih atraktif. Karena mereka lebih bermain taktikal. Dan kalau kita bicara Carleto, dimanapun dia melatih, bahkan saya sempat berbicara dengan salah satu pemain dari Bayern Munchen yang dilatih oleh Carleto, Albert. Dia menyatakan salah satu pelatih yang membuat dia boring menjadi seorang pemain ya Carleto, karena bermain lebih defensif, kemudian hanya mengandalkan counter attack, dan memang mereka juara. Tapi yang dilakukan oleh Carleto adalah membuat sistem untuk memasukkan pemainnya, bukan pemain yang datang untuk merubah sistemnya. Oh, dia mencari pemain yang dibutuhkan dalam sistemnya. Makanya di tahun ini setelah dia masuk di akhir 2019 sebenarnya Don Carleto agak fleksibel dalam taktikal. Kalau di 2019 dia masuk, dia masih memainkan formasi 4-4-2 yang kita tahu sebelumnya Carleto ini dengan formasi pohon Natal di AC Milan 4-3-2-1. Dan dia masuk di Everton di awal di akhir musim 2019, saya pikir terlihat sangat baik dan sukses. Menyapu 3 pertandingan terakhir, kemudian hanya kalah tipis dari tim yang berpengalaman, Spurs dan Liverpool. Itu kalah tipis. Tapi di musim sekarang di 2020 dia membelanjakan 3 gelandang. Ini yang saya pikir merubah gaya atau sistem bermain dari Carleto di tahun 2019 ke 2020. Oke, ini waktu dulu Leicester juara ada Vardy. Sekarang Everton punya Dominic Calvert-Lewin. Terus dulu ada Mahrez, sekarang ada Richarlison. Dulu ada Albrighton, sekarang ada seorang James Rodriguez. Nah, ini banyak yang bilang Chelsea paling hebat dalam transfer pemain. Juara. Tapi banyak yang bilang yang efektif adalah Everton. Gimana Coach? Kalau kita bicara pengalaman, pasti Don Carlo sudah punya pengalaman dan keliling dunia melatih. Sementara Lampard baru dari akademi langsung menjadi pelatih. Bukan karena lo pendukung Chelsea kan ya? Bukan, saya bukan Chelsea. Tapi saya Olivia. Oh iya, garing juga lo Coach. Terus. Nah, kalau kita lihat apa yang dibelanjakan oleh Don Carlo, dia melihat bahwa lapangan tengah adalah kunci dari apa yang dia lakukan dan sukses di 4 pertandingan ini. Dia mendatangkan gelandang bertahan dari Napoli, Alan. Ini menjadi kunci karena dia bermain sangat fleksibel dalam hal formasi. Tadinya di tahun lalu 4-4-2, saat sekarang bermain 4-3-3. Karena pertama dia punya Alan defense midfield, kemudian punya James Rodriguez yang tidak mungkin dipaksakan bermain bertahan atau di gelandang, maka ditaruh dia di sisi sayap kanan. Tapi perannya James ini lebih free roll, dia
dia sering masuk ke dalam, bahkan bikin golnya di lapangan tengah bukan di samping. Ya. Nah, ini agak berbeda yang dilakukan James ketika dia di Madrid. Jarang dimainkan, kemudian lebih banyak ditaruh di second striker. Saat sekarang Don Carlo mainkan dia dari sisi luar, tapi masuk ke dalam dengan wrong side, artinya kakinya wrong foot. Dia kaki kiri tapi di kanan untuk masuk ke dalam, seperti Mahrez sama halnya. Ya. Dia masuk melakukan penetrasi ke dalam. Dan Kalau gua kaki kanan tapi taruhnya di luar lapangan. kanan sekali. Kanan sekali. Kanan luar. Nah. Luar lapangan. Tapi ketika mereka bertahan, bisa jadi pertahanan itu menjadi 5 karena Alan sering terlibat di membantu 2 center back-nya di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang kelihatan 5 bertahan, kemudian 5 di depannya turun menjadi 4 dan meninggalkan Carl Lewis di depan 1 yang menjadi target man untuk counter attack. Atau kebiasaan Don Carlo adalah melakukan high pressure. Dia pressure di atas, 2 strikernya di depan, kemudian James memutar untuk mempersempit ruang untuk bisa memotong bola secepat mungkin dan langsung ke gawang lawan. Ya. Nah, yang menjadi masalah ketika tahun lalu dia bermain 4-4-2, 4-4-nya itu flat, maka ada 2 space yang selalu menjadi masalah di depan gelandang dan di belakang gelandang. Ini yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu ini yang coba ditutupi oleh Don Carlo, membeli 1 gelandang bertahan, kemudian menempatkannya dia sendiri di sana untuk menutup lubang di antara lini tengah dan depan, sehingga bermainnya 4-3-3. Tapi 4-3-3 ini fleksibel sekali, dia bermain sangat fleksibel taktikal. Ketika menyerang kadang-kadang ini menjadi 3-5-2 atau menjadi 4-1-4-1. Oke, ini kalau tadi lu bilang taktikalnya Don Carleto, terus benar dalam mengambil pemain ya. Nah, kalau dari materi pemain yang ada, mungkin nggak dia bisa konsisten? Ini kan tadi Coach Ian bilang ini terlalu dini, baru 4 bulan. Ini konsisten nggak? Karena Liverpool masih belum in, Chelsea juga masih banyak pemain barunya masih belum muncul in, United inkonsisten, City hancur. Nah, ini apakah ini akan berlangsung atau menurut lo akan seperti musim lalu Leicester yang sempat mengganggu di atas, habis itu dia jatuh di putaran kedua? Ya, kalau kita lihat bagaimana Everton bermain, saya pikir dengan komposisi yang ada sebenarnya sangat baik ya. Tapi komponen atau suksesnya tim untuk juara itu ada 13 bahkan ada 17. Yang pertama adalah bagaimana saat sekarang penjaga gawang. Penjaga gawang Pickford bagus tuh. Ya, artinya Pickford punya poin tersendiri ketika dia build up serangan. Karena Everton atau Don Carlo suka melakukan sepak bola dengan build up. Walaupun sesekali dia direct football dan itu selalu dilakukan dari Alan atau James langsung ke sisi kanan. Di sisi ini selalu mereka melakukan crossing, penetrasi. Sisi kanan ini menjadi andalan dari Don Carlo. Walaupun sebenarnya mereka punya bek kiri yang juga sangat baik, yang punya masa depan di Sikili. Yang ini yang juga punya potensi sangat baik dan melakukan crossing, overlapping yang selalu. Nah, posisi dia naik selalu digantikan oleh gelandang-gelandang lain untuk mengcover posisi yang ditinggalkan oleh back sayap mereka. Nah, ya, ini banyak yang bilang abis Liverpool juara, kan biasanya kan kalau nggak juara City, Arsenal, Chelsea, United, itu aja. Kemudian kemarin Liverpool juara. Banyak yang bilang kalau habis Liverpool juara bagusnya Everton yang juara. Kayak waktu di Italia habis Lazio juara, Roma yang juara. Nah, ini siapa sebetulnya apa yang masih menjadi kekurangan Don Carlo kalau mereka memang juara? Kata lu tadi banyak faktor 13 atau 15 faktor. Iya. Kalau kita lihat dari 13 faktor, kita lihat dari penjaga gawang. Kemudian dia punya dua center back yang sangat kuat. Kemudian dia punya agresivitas dari back kiri kanan yang sangat bagus. Itu masuk di 13 poin. Kemudian compact defense-nya yang jadi masalah. Ini masih bermasalah karena ketika mereka melakukan high pressure ada daerah yang sangat besar ditinggalkan. Ini risiko dari sebuah taktik yang memainkan sepak bola attacking atau melakukan high pressure di depan. Kemudian bagaimana kreativitas lapangan tengah. Sekarang dia punya James, dia punya Alan dan pemain lain yang Sigurdsson dan lain-lain. Lapisnya? Ya. Kalau cedera dipanjang lapisan. Nah, itu dia juga masuk dalam poin yang 13 itu, bench player. Karena ketika terjadi sesuatu di dalam lapangan, maka pelatih akan melihat di bench
apakah squad yang di bench itu memadai untuk bisa merubah atau menggantikan sistem yang sudah ada. Kemudian bagaimana kreativitas lapangan lini depan mereka dengan 3 striker, saya pikir baik. Dan yang terakhir jangan lupa bahwa keberuntungan. Oh, selalu Ada keberuntungan atau unlucky. ya. Dan kalau kita lihat baru 4 pertandingan, kita tidak tahu pertandingan berikutnya mungkin Hamesnya cedera atau pemain-pemain Lewis tidak Lewin bisa cedera. main, Alan dan lain-lain. Nah, ini menjadi poin yang sangat krusial ketika mungkin nanti di transfer window di paruh musim akan ada pemain lain yang datang, atau yang kita takutkan adalah mereka belum sampai ke peaknya, kemudian lawan sudah mempunyai kontra strategi. Nah, habis itu. Jadi harus punya plan B, plan C ya. Ya, Dan itu pelatih juga harus punya pelapis. yes. Nah, ini yang gue pengen tanyakan berikutnya adalah bagaimana Richarlison, James, dan Lewin dalam karakter skema permainan Don Carleto. Ya, musim lalu belum ada James, mereka selalu mengandalkan 2 pemain di depan, Calvert-Lewin dengan Richarlison. Richarlison lebih mensupport apa yang dilakukan oleh Calvert-Lewin. Lewin yang lebih free roll. Tapi kedua pemain ini, mesin ini bermain mengarahkan lawan ke satu sisi, kemudian melakukan pressing di sana. Ya. Saat sekarang karena ada James diperankan menjadi pemain yang ada di belakang 2 striker walaupun startnya dari sisi sayap. Karena sisi ini selalu ditinggalkan James, kemudian back sayap kanan mereka yang overlapping yang melakukan crossing, dan James selalu ada di belakang dua pemain ini. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan di setiap pertandingan ketika mereka attacking dengan 4 atau 5 pemain, kemudian bertahan dengan 5. Kadang mereka bertahan dengan 6, hanya melakukan serangan dengan 4 orang. Ini terlihat pada pertandingan pertama mereka melawan Hotspur. Ya. Banyak peluang dari Everton, tapi hanya dari 3 atau 4 pemain saja yang melakukan serangan. Sementara sampai Jose Mourinho diusir keluar, tidak banyak peluang yang diciptakan oleh Spurs karena mereka hampir bertahan dengan 5 defending. Ya. Nah, 5 defending ini bisa keluar menjadi 3 karena back sayap kiri kanannya keluar, tapi masih meninggalkan 3 center back. Jadi Heung-min Son dan Harry Kane tidak berjalan mulus pergerakan mereka karena dilakukan man to man oriented marking. Man to man oriented. Baru denger gue nih. Ini apa istilah apa lagi nih, Coach? Ini istilah apa lagi, Coach? Oriented marking artinya dia melakukan marking dan menentukan siapa yang harus dimarking. Okay. Nah, tapi menyisihkan satu pemain yang kalau Don Carlo lakukan di Milan itu ada Baresinya yang sebagai libero yang potong-potongnya. Nah, kalau di Milan memainkan libero di belakang 2 center back, tapi Don Carlo di Everton melakukan liberonya ini di depan 2 center back. Jadi perannya Alan itu sangat vital. Dia memotong bola sebelum masuk ke 2 penyerang Spurs waktu itu. Oke, pertanyaan terakhir, Coach Ian. Dari kacamata Coach Ian Tumen, meskipun dia nggak pakai kacamata ya. Apakah Everton akan juara ataukah hanya bisa di 4 besar aja atau keluar dari 4 besar? Kita akan melihat perjalanan Everton ketika mereka lewatin paruh musim. Kalau kita bilang optimis dengan apa yang sudah dilakukan, kita bisa optimis karena Everton di beberapa musim terakhir ketika dia hanya fokus di satu kompetisi saja, mereka bisa ada di papan atas. Tapi ketika mereka sudah bermain di Europa League, kemudian lolos di cup lokal dan segala macam, maka ini akan menggerus tenaga dari mereka, kemudian banyak resiko pemain cedera. Nah, ini perlu kita lihat perkembangannya berikutnya Everton, apakah mereka juga lolos dengan cup kompetisi lokal atau punya kompetisi atau pertandingan-pertandingan lain yang sisa dari mungkin ada pertandingan yang ditunda dan segala macam. Ini akan mengganggu persiapan tim karena ketika pertandingan dilakukan hanya seminggu sekali, saya pikir tim ini sangat kuat. Oke, Coach Ian, makasih ya. Ya. Oke guys, itu bagaimana analisa dari Coach Ian Tumena. Partner gue suka ninggalin gua guys. Sekarang dia banyak melatih, dia bikin pelatihan ya kemana-mana ya. Apa Coach, sukses Coach. Yang penting dapur ngebul ya kan. Kalau nggak ada kerjaan kayak gua, goes. Oke guys, makasih udah nonton Plus TV.
kita akan lihat apakah Everton akan menjadi tim yang mampu seperti Leicester tahun 2015 mengejutkan dengan pelatih Itali, atau akan hanya mengganggu saja dan di putaran kedua seperti Coach Ian setelah paruh musim mereka akan turun. Kita akan lihat nanti di musim ini. Makasih dari Tes10 TV dalam komentator dadakan bersama dengan Coach Ian Tumena dan juga Tio Nugroho. Sign out, bye.